Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Rahmawan dari kelas 12-2. Di sini saya akan menjelaskan tentang teks eksplanasi. Langsung saja kita ke videonya. Terima kasih, selamat menonton. Pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah jenis tulisan non-fiksi yang menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu fenomena alam, sosial, budaya, atau ilmiah terjadi. Berfokus pada hubungan sebab akibat atau kausalitas dengan menggunakan fakta, data, dan bahasa logis ilmiah untuk memberikan pemahaman yang jelas dan sistematis kepada pembaca tentang proses terjadinya di balik fenomena tersebut. Tujuan teks eksplanasi adalah menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena, baik fenomena alam, sosial, maupun budaya, secara logis, runtut, dan dapat dipahami. Berikut tujuan lengkapnya. Yang pertama, memberikan penjelasan tentang bagaimana dan mengapa suatu peristiwa terjadi. Yang kedua, mengurai proses atau tahapan terjadinya fenomena secara bertahap dan sistematis. Yang ketiga, menambah wawasan pembaca mengenai peristiwa yang dijelaskan. Struktur teks eksplanasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, pernyataan umum, berisi pengenalan atau gambaran umum tentang fenomena yang akan dibahas, misalnya definisi atau latar belakang. Tujuannya untuk menarik minat pembaca dan memberikan konteks awal. Yang kedua, deretan penjelas, bagian inti yang menjelaskan secara rinci bagaimana dan mengapa fenomena itu terjadi, disusun secara kronologis atau berdasarkan hubungan sebab akibat kausalitas, menggunakan konjungsi kausalitas seperti sebab, karena, oleh karena itu, dan sehingga. Yang ketiga, interpretasi atau kesimpulan penutup, berisi pandangan penulis atau kesimpulan dari fenomena yang telah dijelaskan. Bersifat opsional, bisa berisi ulasan, tanggapan, atau saran terkait fenomena tersebut. Ciri-ciri utama teks eksplanasi. Yang pertama, faktual dan ilmiah, berisi fakta, data, dan peristiwa nyata yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, alam, atau sosial. Yang kedua, informatif, bertujuan memberi informasi dan menjelaskan proses atau kejadian, bukan membujuk pembaca, atau non-persuasif. Yang ketiga, objektif dan umum, ditulis secara netral tanpa opini penulis, fokus pada fenomena umum yang terjadi, bukan pengalaman pribadi. Yang keempat, struktur jelas, memiliki urutan yang logis, seperti penyertaan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. Kaidah kebahasan teks eksplanasi. Yang pertama, ada konjungsi kata sambung. Terdiri dari, yang pertama adalah konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas adalah kata sambung yang menghubungkan dua klausa atau lebih untuk menjelaskan sebab akibat. Contoh konjungsi kausalitas yaitu karena, akibat, oleh sebab itu, dan oleh karena itu. Misalnya pada kalimat hujan terjadi karena proses penguapan air laut. Yang kedua ada konjungsi kronologis. Konjungsi kronologis adalah kata sambung yang menghubungkan dua klausa atau lebih untuk menjelaskan urutan waktu. Contoh konjungsi kronologis yaitu kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya, dan sebelumnya. Misalnya pada kalimat setelah mendapat kemenangan itu, pasukan Pangeran Diponegoro dengan sifat kilat menghilang dari Daksa. Yang kedua, pronomina petunjuk. Pronomen petunjuk adalah kata yang digunakan untuk menggantikan penyebutan benda. Contoh pronomen petunjuk biasa digunakan dalam teks eksplanasi antara lain ini, itu, dan tersebut. Misalnya pada kalimat tawuran pelajar menjadi fenomena yang sering muncul di ibu kota. Penyimpangan sosial tersebut biasanya dilakukan selepas pulang sekolah. Kata tersebut digunakan untuk menjelaskan nomina di depannya, yaitu tawuran pelajar. Yang ketiga ada kata pasif. Kata pasif diawali dengan imbuhan di atau ter. Contohnya pada kalimat para buruh yang tergabung dalam organisasi Ikatan Buruh Indonesia menyampaikan aspirasi mereka di depan Istana Presiden. Kata tergabung merupakan bentuk kata kerja pasif. Yang keempat, kata denotatif. Kata denotatif adalah kata yang sesuai dengan observasi berdasarkan penglihatan, penciuman, pendengaran, atau pengalaman. Jadi, kata denotatif bersifat faktual dan objektif. Contohnya adalah bunga melati dipetik dari pohonnya, itu merupakan denotatif. Dan bunga bang hari ini naik, itu adalah konotatif. 5. Kata teknis atau istilah khusus atau kata khusus. Kata teknis adalah kata atau gabungan kata yang mengungkapkan konsep, proses, keadaan, atau sifat dalam bidang tertentu. Singkatnya, kata teknis dapat disebut sebagai istilah. Contohnya, nih, kamu sedang membaca teks eksplanasi mengenai kebakaran hutan. Kamu menemukan istilah fire spot yang berarti titik awal penyebaran api. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.